Apa kabar? Berdoa kalian semua tetap semangat dan sukacita. Hari ini Kak Heni akan bicara tentang topik yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda, yaitu tentang pasangan yang sepadan. Banyak nih yang nanya ke Kak Heni, pasangan yang sepadan tuh yang kayak gimana sih? Kak Heni langsung aja, yang pertama, penolong yang sepadan, udah jelas gini, bisa nolong, yang bisa menolong kita. Seorang penolong itu memiliki kekuatan yang tidak kita miliki untuk melengkapi kita. Seorang penolong itu menambah nilai dalam hidup kita. Namanya aja penolong. Pastinya dia bisa nolong kita, menambah nilai. Menolong kita jadi pribadi yang lebih baik. Pasangan yang kita pikir dikirim Tuhan sama kita, yang bahasanya jodoh nih dari Tuhan, nggak selalu nyenengin hati kita. Mungkin nggak sesuai dengan kriteria kita. Karena gini, yang dari Tuhan belum tentu selalu bikin kita happy. Justru, yang namanya saling melengkapi, pasti ada gesekan. Seperti garpu dan sendok, keduanya beda, nggak ada yang sama. Tetapi itu dibutuhkan. Justru kita nggak punya kekuatan yang dia miliki. Justru karena itulah Tuhan akan kirim orang yang berbeda biasanya dengan kita untuk memperlengkapi kita. Nah, gesekan yang terjadi itu bagus untuk mengasah sifat-sifat kita yang kekanak-kanakan, egois kita, mungkin kita orangnya berantakan, malas, cuek, dan lain sebagainya. Dan kita akan ketemu sama penolong yang justru akan menggesek karakter yang gak baik dalam hidup kita. Penolong itu menolong kita menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita. Seorang penolong dikirim Tuhan dalam hidup kita. Sebagai penolong yang sepadan, justru dia yang akan menolong kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukannya malah membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Harusnya dia malah yang mendukung kita, bukannya menghalangi kita. Mendorong kita maju, bukannya menarik kita mundur. Mendekatkan kita kepada Tuhan, bukannya malah membuat kita jadi jatuh. Yang berikutnya, penolong yang sepadan. Yang kedua adalah yang nyambung. Speak the same language. Penolong yang sepadan artinya gini. Speak the same language, nyambung. Bisa diajak berkomunikasi, bisa diajak tukar pikiran. Senilai sama kita. Susah banget loh kalau punya pasangan tuh yang gak bisa diajak berkomunikasi, gimana mau sehati. Nah, kalau gak sevisi, gak senilai, gak saling ngerti, gak nyambung, gimana mau ngobrol? Makanya gak heran, maaf, banyak orang jadi selingkuh sama teman kerja, selingkuh di tempat pekerjaan atau tempat pelayanan, karena mereka ketemu sama orang-orang yang nyambung. Makanya Kak Heni pernah bilang ini, kalau pengen ketemu sama orang-orang yang senilai sama sevisi, artinya gini, fokus dulu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pelayanan, bekerja sungguh-sungguh. Nanti kita akan ketemu sama orang-orang yang punya visi yang sama. Ketemu dengan orang-orang yang punya passion yang sama, di ladang yang sama. Keren deh, nanti akan Tuhan tambahkan. Nah, yang nyambung itu sevisi, ya setujuan. Karena hidup kita ini ya, kalau nggak setujuan akan susah banget. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Gimana mau saling dukung? Justru Yesus itu mengutus murid dua-dua. Supaya ketika ada yang satu lemah, ada yang menguatkan. Kalau kita nggak sevisi, nggak setujuan, nggak ada yang bisa nemenin kita di perjalanan. Kalau nggak senilai, nggak sevalue, kita nggak bisa saling ngerti. Contoh, yang satu money-minded banget. Yang satunya generous banget. Yang satu physical yang jadi utama, yang satu enggak. Ini akan enggak nyambung gitu loh. Jalan sama orang yang enggak senilai sama kita enggak nyaman. Contoh, ada pepatah bilang gini, birds always fly with the same feather. Burung akan terbang dengan sejenisnya. Nah, kira-kira begitu. Senilai itu kita harus punya value yang sama dalam hidup ini, dalam memakai kacamata melihat dunia, itu kacamatanya sama. Kalau nggak sehati, gimana mau komunikasi? Gimana mau ngobrol kalau nggak nyambung? Nah, makanya hubungan tuh nggak boleh dipaksain. Kalau kita dating atau PDKT, banyak-banyaklah ngobrol. Kenali isi hatinya, kenali isi kepalanya. Kalau nggak nyambung, jangan dipaksa. Karena pernikahan tuh seumur hidup. Daripada kita nyesel, yang ada malah kita curhat sama pacar lama. Yang ketiga, penolong yang sepadan itu yang seimbang. Yang sepadan adalah yang seimbang sama kita. Punya kekuatan yang sama. Seiman. Nah, Kak Heni mau tekanin. Seimbang dalam iman itu penting.
ya, sama-sama orang percaya. Sebenarnya ini mau tegasin, seagama belum tentu seiman. It's not about religion, it's about godly or ungodly. Karena banyak orang Kristen mungkin yang sama-sama Kristen, tapi mereka ungodly. Mungkin agamanya sama, tapi mereka nggak takut Tuhan. Seagama belum tentu sama-sama percaya. Beragama belum tentu sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Karena yang benar-benar percaya kepada Tuhan pasti mencari Dia. Kalau diajak ke gereja aja males, diajak beribadah aja harus dipaksa, gak pernah doa, gak pernah cari Allah. Ya mereka bukan orang percaya meskipun seagama. Masalahnya bukan agamanya, dia takut Tuhan atau enggaknya, godly or ungodly. Nah, tanda orang percaya adalah hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Seagama belum tentu seiman, maksudnya gini. Orang yang percaya hidupnya pasti dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang beriman pasti menghidupi firman. Nah, lihat, tanda orang itu memiliki Roh Allah di dalamnya adalah dia hidup di dalam roh dan bukan di dalam daging, kata firman Tuhan. Lihat apakah orang ini punya buah roh dalam hidupnya. Buah roh ada 9. Ya mungkin dalam perjalanannya masih terus belajar, masih terus disempurnakan, tapi lihat apakah orang ini hidup dalam daging. Contoh, apakah kekudusan penting buat dia? Apakah menjaga hubungan tetap kudus sampai pernikahan itu penting? Itu nilai orang-orang yang takut akan Tuhan. Buah roh itu dia sabar, nunggu sampai menikah. Kemudian penguasaan diri, waktu pacaran bisa nguasain diri nggak? Atau tangannya celamitan, nggak sopan ya? Orangnya penuh kasih nggak? Membawa damai nggak? Punya kemurahan nggak? Setia nggak? Kalau bolak-balik nyelingkuhin kamu mah udah jelas nggak punya buah roh ya. Nah, tidak semua orang yang beragama Kristen hidup dipimpin Roh Allah. Buktinya banyak orang Kristen yang hidup dalam kedagingan kan? Pastikan kita lihat buah-buah hidup orang. Kita pengen tahu apakah orang ini sungguh-sungguh orang percaya, orang beriman atau bukan, takut akan Tuhan atau tidak, lihat buah hidupnya. Apakah yang lahir dari hidupnya adalah buah roh atau perbuatan daging. Jangan terkecoh hanya karena seagama. Ini bukan tentang agama, tapi seimbang, sama-sama percaya, sama-sama beriman kepada Tuhan. Karena apa yang kita yakini akan nyata dalam tindakan dan perkataan kita. Kita bisa lihat apakah orang itu meyakini firman Tuhan, lihat buahnya. Apakah dia melakukan firman Tuhan? Jangan cuma ngaku anak Tuhan tapi kelakuan bukan. Bilangnya anak Tuhan tapi nggak jaga omongan. Ngomongnya jorok mulu. Nah udah jelas-jelas agama doang. KTP doang. Seagama tuh belum tentu seiman. Orang beriman meyakini firman Tuhan adalah kebenaran dan dia hidup takut akan Tuhan. Ini mau tutup. Penilaian kita untuk sepadan dalam iman itu adalah orang yang sama-sama hidup takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tuh mesti lihat apakah orang ini beriman, takut akan Tuhan, hidup dalam firman ya lewat keputusan yang dia ambil, perkataannya, sikapnya terhadap orang. Lihat orang tuh lihat hatinya gitu. Bagaimana kita tahu apa isi hatinya? Dari hati akan lahir tindakan, pikiran, dan perkataan. Lihat buah-buah hidupnya. Kayak ini berdoa agar kalian semua bijaksana dalam memilih pasangan. Nikah tuh gampang, ngejalaninnya yang susah. Pilih dan juga berdoa karena jodoh dari Tuhan tidak akan kemana-mana.